Halo Sobat Cerita Bunda. Selamat datang di channel kami. Mari kita berbagi rasa, menangis, dan tertawa bersama dalam kisah-kisah yang akan membuat Anda terhubung dengan pengalaman kehidupan yang nyata. Jangan lewatkan setiap cerita mengharukan yang akan membuat Anda merasa lebih hidup. Tekan tombol subscribe sekarang juga dan bergabunglah dengan komunitas Cerita Bunda. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Terima kasih telah bergabung dan selamat menyaksikan Awal Keputusan Tanpa Cicilan. Aku memandangi Akbar yang sedang sibuk menghitung pengeluaran bulanan kami. Ia memang tak pernah lalai soal ini, selalu penuh perhitungan dan mengutamakan masa depan kami. Awalnya, saat kami baru menikah, kami berjanji untuk hidup sederhana dan jauh dari utang atau cicilan. Kami ingin menikmati hidup tenang tanpa bayang-bayang tagihan. Aku tersenyum, meski dalam hati sedikit getir. Bar, kita kan udah sepakat nggak mau ada utang, nggak mau ada cicilan. Ucapku pelan, mencoba meyakinkannya sekali lagi. Iya, aku tahu sayang, jawabnya seraya menggenggam tanganku. Tapi ini buat Denny, adikku. Dia butuh laptop buat kuliah dan mama udah nggak sanggup lagi buat bantu. Aku menarik napas panjang, berusaha keras menahan semua rasa di dada. Tapi Bar, harga laptop segitu mahal banget. Apa nggak bisa dipilih yang lebih murah? Akbar mengangguk, menunduk seolah mengerti tapi tetap bersikeras. Aku tahu, Paula. Tapi Mama udah janji sama Denny buat bantu beliin. Kalau kita nggak bantu, gimana Mama? Aku hanya terdiam memandang suamiku dalam kebisuan yang pahit. Di hatiku ada perasaan kecewa, seolah semua janji tentang hidup sederhana yang sudah kita bangun bersama mulai terkikis. Jadi, kita yang akhirnya harus ikut mencicil ya? Tanyaku memaksa suara tetap tenang. Akbar menghela napas. Nggak besar kok, hanya 500.000 per bulan. Aku janji nggak akan sampai mengganggu pengeluaran kita. Aku terdiam sejenak, tapi di dalam pikiranku ribuan pertanyaan berkecamuk. Hanya 500.000. Bagiku, di tengah semua pengeluaran yang harus kami atur, itu bukanlah jumlah yang kecil. 500.000 itu bisa buat belanja bulanan, Bar. Buat tabungan kita juga. Kita punya tujuan bersama, kan? Aku mencoba bicara tanpa terdengar marah, meski hatiku mulai teriris. Akbar menatapku dengan tatapan penuh harap. Aku paham, Paula. Aku benar-benar paham. Tapi ini juga tentang keluarga kita. Denny itu adikku. Kalau bukan aku yang bantu, siapa lagi? Kalau bukan kamu yang bantu, siapa lagi? Kalimat itu menohok jantungku. Aku ini keluargamu juga, kan? Bagaimana dengan masa depan kita? Aku ingin berdebat, ingin melepaskan semua yang mengganjal. Tapi aku juga tahu bagaimana kedekatan Akbar dan ibunya. Titik. Mertuaku, orangnya keras dan seringkali memihak Denny di atas segalanya. Jika aku terlalu menentang, pasti ada konsekuensinya. Paula, Akbar membelai lembut tanganku, mencoba meyakinkanku. Kita kan cuma bantu sementara. Aku nggak akan biarkan ini mengganggu masa depan kita. Tapi kita sendiri yang akan tanggung, kan? Gumamku perlahan, hampir seperti bicara pada diriku sendiri. Akbar terdiam, seolah tak ada jawaban yang bisa ia berikan. Aku menatapnya dalam-dalam, lalu dengan suara lirih aku berkata, semua orang ingin punya hidup tenang tanpa utang, Bar. Kita berjanji untuk itu. Kita sudah buat rencana-rencana tapi... Akbar menundukkan kepala, mungkin memahami bagaimana kecewanya aku. Aku janji ini nggak akan lama, bisiknya. Di ruang tamu yang senyap itu, aku hanya bisa memandangi wajah suamiku, seseorang yang begitu aku cintai dan yang selama ini telah aku percayai untuk membangun hidup bersama. Tapi kali ini, rasa kecewa itu begitu dalam. Aku merasa seperti berdiri di atas jurang keputusan yang tidak pernah aku inginkan. Sudah hampir tengah malam, dan aku masih berkutat dengan catatan pengeluaran bulanan kami. Jumlahnya tak seimbang, terus menipis setiap bulan. Cicilan Denny memang hanya 500.000. Tapi dampaknya terasa besar di antara kebutuhan rumah tangga lainnya. Rasanya seperti mencoba mengisi ember yang bocor. Samar-samar ku dengar langkah Akbar mendekat dari arah kamar. Ia menghampiriku, duduk di sebelah dengan pandangan khawatir. Paula, kamu belum tidur juga? Tanyanya lembut, mencoba menyelami kekhawatiranku. Aku menarik napas, berusaha keras menyusun kata-kata tanpa menumpahkan amarah yang sudah lama ku pendam. Bar, aku nggak tahu lagi bagaimana mengatur semuanya ini. Setiap bulan, kita cuma punya sedikit ruang bernapas. Dan sekarang, ada tambahan lagi. Akbar menggenggam tanganku,
Tapi aku menariknya pelan. Kamu tahu nggak, Bar? Ini nggak sesederhana yang kamu pikir. Dia terdiam, lalu berkata dengan suara pelan. Aku mengerti. Aku janji, ini cuma sementara, sayang. Sebentar lagi pasti selesai. Aku menatapnya dengan tajam. Sebentar lagi? Kamu yakin, Bar? Apa kamu nggak lihat kondisi kita? Semua pengeluaran ini makin lama makin besar. Aku takut kita akan semakin terjebak. Akbar menunduk, wajahnya terlihat menyesal, tapi tetap saja ia tidak berubah pikiran. Aku tahu ini sulit, Paula, tapi Denny benar-benar butuh bantuan. Kalau kita nggak bantu, Mama pasti akan semakin bingung. Mama, gumamku lirih. Aku sudah tak mampu menahan diri lagi. Bar, kita ini keluarga kamu juga. Aku dan anak-anak, kita juga butuh masa depan. Apa Mama pernah memikirkan itu? Aku tahu kata-kataku mungkin terdengar kasar, tapi rasanya aku tak punya pilihan lain. Selama ini aku hanya diam, menahan diri, berharap semua akan membaik. Tapi setiap bulannya kondisi justru semakin menghimpit. Paula, aku nggak pernah mengabaikan kalian, katanya lembut mencoba menenangkan. Ini cuma sedikit pengorbanan. Sedikit, suaraku meninggi tanpa sadar. Setiap bulan kita harus memikirkan cicilan yang bukan tanggung jawab kita. Semua uang habis untuk hal-hal yang bahkan nggak berhubungan langsung dengan keluarga kita. Dan kalau aku ingin sedikit refreshing, aku malah disindir, dikomentari. Kamu pikir itu adil? Akbar terdiam, tak mampu membantah. Wajahnya tampak bingung dan sedih. Tapi aku merasa perlu mengutarakan semuanya. Bar, coba pikirkan. Kita sudah cukup terbeban. Hanya kamu yang bekerja, dan aku sudah berusaha memutar otak bagaimana menyesuaikan semua pengeluaran kita dengan anggaran yang terbatas. Tapi sekarang ini sudah terlalu berat. Akbar menunduk, lalu menatapku dengan tatapan menyesal. Aku nggak mau menyakiti kamu, Paula. Aku cuma nggak mau Mama merasa terlantar. Denny itu adikku. Kamu juga tahu gimana Mama memperjuangkan kami. Aku menarik napas panjang, mencoba mengerti tapi tetap merasa terluka. Dan kamu kira aku nggak berkorban? Aku udah banyak mengalah, Bar. Tapi kadang aku cuma berharap kamu juga bisa melihat dari sudut pandangku. Kita punya mimpi yang ingin kita capai bersama. Tapi setiap kali kita maju, ada saja yang menarik kita mundur. Ia terdiam lama, tak tahu harus berkata apa. Akhirnya ia memegang tanganku lagi, kali ini lebih erat. Aku akan cari cara, Paula. Aku janji, ini nggak akan berlangsung selamanya. Aku memejamkan mata, mencoba percaya pada janji yang sudah berulang kali kudengar. Namun di balik itu, ada perasaan tak menentu yang perlahan menggerogoti. Aku hanya berharap suatu hari nanti, janji-janji ini benar-benar menjadi kenyataan. Di balik tatapan matanya, aku masih melihat sosok lelaki yang dulu aku cintai dan aku percaya. Tapi aku tahu, dalam hati ada luka yang semakin dalam. Sabtu pagi itu, aku duduk di sofa sambil menggulir-gulir ponsel, melihat-lihat foto-foto liburan keluarga yang baru kami lakukan minggu lalu. Tidak mewah, hanya di taman kota, piknik sederhana sambil menikmati waktu bersama anak-anak. Tapi hari itu terasa istimewa, membuat kami lupa sejenak dari rutinitas yang melelahkan. Tiba-tiba muncul notifikasi komentar di salah satu foto yang aku posting. Komentar itu datang dari Bu Titik, mertuaku. Makan-makan di luar terus ya, hati-hati jangan kebanyakan boros. Apalagi uang kalian masih untuk cicilan Denny. Hatiku mencelos. Setiap kali aku berusaha menikmati waktu bersama keluarga, selalu ada saja komentar seperti ini dari Mama. Rasanya setiap langkah yang kulakukan selalu salah di matanya. Aku mendesah pah panjang, perasaan tak nyaman itu kembali memenuhi dadaku. Tak lama, Akbar yang sedang duduk di sebelahku ikut melihat notifikasi tersebut dan ikut terdiam. Kenapa, Bar? Tanyaku, berusaha menahan nada kesal. Akbar menggaruk kepalanya yang tak gatal, tampak bingung. Mungkin maksud Mama cuma mengingatkan aja, sayang. Kamu tahu sendiri, Mama emang kayak gitu. Aku menatapnya tak percaya. Mengingatkan atau mengkritik? Aku nggak bisa bedain lagi, Bar. Setiap kali aku ingin melakukan sesuatu untuk kita, selalu ada komentar dari Mama. Seolah-olah setiap langkah yang aku ambil itu salah. Akbar menarik napas, tampak ragu. Paula, mungkin Mama cuma nggak mau kita menghabiskan uang untuk hal-hal yang dianggapnya kurang penting. Kurang penting? Aku menatapnya tajam, hampir tak percaya dengan kalimat itu. Bar, kamu nggak lihat? Kita cuma sekali-kali jalan sama anak-anak.
Mereka butuh waktu sama kita. Dan setiap kali kita coba buat itu, selalu ada komentar seperti ini. Apa kamu nggak merasa itu nggak adil? Akbar hanya terdiam, menatap lantai, mungkin bingung bagaimana menjelaskan posisi mamanya tanpa membuatku semakin kesal. Aku melanjutkan, tak bisa lagi menahan perasaanku. Apa mama tahu uang kita juga habis karena cicilan yang kita bantu buat Denny? Apa dia tahu kita juga harus berhemat di sana-sini karena ini semua? Akbar terlihat semakin tak nyaman. Paula, mungkin kamu terlalu menganggap serius. Anggap serius? Potongku cepat. Bar, kalau setiap hari kamu dikomentari, dikritik, dicap boros atau nggak bijak, apa kamu bisa tenang? Akbar terdiam, tak sanggup membalas. Aku tahu ia juga berada di posisi yang sulit, terjepit di antara ibunya dan aku, istrinya. Tapi rasanya, semua ini perlahan-lahan semakin berat untuk kutanggung sendiri. Paula. Akbar akhirnya angkat bicara, suaranya pelan dan ragu. Mama itu, orang tua kita. Dia mungkin nggak paham gimana kondisi kita sebenarnya. Tapi dia juga nggak bermaksud jahat. Aku tertawa pelan, sedikit getir. Aku nggak bilang mama jahat, Bar. Tapi kadang aku berharap kamu bisa bersikap lebih tegas soal ini. Setiap kali aku dengar komentar pedas dari mama, kamu selalu membelanya, seolah-olah aku ini selalu salah. Akbar menatapku, tampak tak tahu harus berkata apa. Aku cuma nggak mau hubungan kita sama mama rusak. Lalu gimana dengan hubungan kita, Bar? Tanyaku pelan, penuh kepedihan. Apa kamu nggak lihat kalau ini semua memengaruhi hubungan kita juga? Ia menunduk, tak mampu membalas. Hatiku terasa semakin hancur melihat reaksinya yang diam saja, seolah-olah aku sedang bicara sendirian. Aku tahu, mungkin aku terlalu keras, tapi aku hanya ingin ia memahami bagaimana sakitnya berada di posisiku. Dalam sunyi yang menyelimuti ruangan itu, aku akhirnya berdiri. Bar, aku sayang kamu, dan aku sayang keluarga kita. Tapi aku nggak tahu berapa lama lagi aku bisa bertahan kalau terus begini. Aku melangkah keluar dari ruang tamu menuju kamar, meninggalkan Akbar yang masih terdiam. Di kamar, aku duduk sendirian, membiarkan air mata mengalir tanpa bisa dibendung lagi. Rasanya aku terjebak dalam situasi yang terus menekan. Dan entah bagaimana, aku mulai merasa kehilangan diriku sendiri di dalam semua ini. Pertemuan yang memanas. Siang itu, aku memberanikan diri datang ke rumah mertua. Bukan untuk bertengkar atau menumpahkan segala unek-unekku. Aku hanya ingin berbicara langsung dengan Mamak, berharap ada jalan tengah atau setidaknya sedikit pengertian darinya. Mamak sedang duduk di teras ketika aku tiba. Ia menatapku sejenak, lalu tersenyum tipis. Paula, tumben kesini sendiri? Iya, Mak. Akbar lagi kerja, jawabku sambil berusaha menjaga nada bicara tetap tenang. Mamak mengangguk pelan, lalu mengajakku duduk di sampingnya. Aku mengambil napas panjang, mencoba menenangkan diri. Dalam hatiku, aku berharap pembicaraan ini berjalan dengan baik. Mak, ucapku pelan. Saya sebenarnya ingin bicara sedikit, kalau Mama berkenan. Titik menatapku dengan kening berkerut, tampak penasaran. Bicara apa? Kok kayak serius amat, Paula? Aku mencoba tersenyum, meski rasanya begitu sulit. Saya cuma ingin membicarakan soal kondisi keuangan kami, Mak, terutama tentang cicilan Denny. Titik mendengus kecil, tampak tak begitu terkejut. Kondisi keuangan? Paula, kamu itu anak saya. Kalian masih muda, masih sehat. Masa masalah cicilan yang nggak seberapa itu jadi masalah? Aku menelan ludah, berusaha agar tidak terbawa emosi. Iya, Mak. Mungkin di mata Mama itu nggak seberapa. Tapi bagi saya dan Akbar, cicilan itu cukup memberatkan, terutama dengan kondisi ekonomi kami yang terbatas. Akbar kan satu-satunya yang bekerja. Mama mengerutkan kening, seolah tidak setuju. Tapi Paula, Denny kan adiknya Akbar. Kalian sekeluarga harusnya bantu dia. Kalian juga seharusnya bersyukur masih bisa bantu keluarga, bukannya mengeluh begini. Perkataannya bagaikan duri yang menusuk hati. Aku mencoba untuk tetap tenang. Saya nggak bermaksud mengeluh, Mak. Hanya saja, pengeluaran kami sudah sangat ketat. Setiap bulan, saya berusaha menyisihkan sedikit untuk masa depan anak-anak. Jadi, ketika ada tambahan cicilan yang bukan kebutuhan kami, itu cukup menguras. Titik mendengus lagi, kali ini dengan nada lebih sinis. Kamu tahu nggak, Paula? Dulu, waktu aku muda, aku bahkan nggak pernah kepikiran ngeluh soal keuangan. Semua yang aku punya, aku kasih buat keluarga. Aku rela kerja keras buat anak-anak.
Sekarang, kenapa kamu yang seharusnya bantu malah jadi keberatan? Aku menarik napas dalam, mencoba menahan diri. Saya paham, Mak. Saya juga menghargai segala perjuangan Mama selama ini. Tapi saya juga punya tanggung jawab buat keluarga kecil saya. Dan kadang, rasanya berat kalau semua harus ditanggung sendiri. Mama menatapku dengan tatapan dingin, seolah aku bicara dalam bahasa yang tak ia mengerti. Paula, kalau kamu berat, ya jangan egois. Kamu itu menantu di keluarga ini, jadi sewajarnya ikut membantu keluarga suami. Jangan merasa semua harus kamu prioritaskan buat dirimu sendiri. Aku merasa semakin tersudut. Mak, saya nggak pernah merasa begitu. Saya hanya berharap sedikit pengertian. Saya ingin keluarga kami punya waktu untuk tenang, membangun kehidupan yang stabil tanpa tambahan cicilan yang bukan kewajiban kami. Namun, Titik hanya menggelengkan kepala sambil mendecak, tampak jengkel. Kalau kamu benar-benar sayang keluarga, nggak akan ada yang keberatan soal ini. Apalagi cuma cicilan kecil begitu. Ketika aku dengar kata-kata itu, rasa kecewa dan amarah dalam diriku semakin membuncah. Aku menatap Mama, berusaha menahan air mata yang sudah hampir tumpah. Mama, tahu nggak kalau saya kadang merasa nggak dihargai? Setiap kali saya coba bahagia sama keluarga kecil saya, Mamak selalu mengomentari. Rasanya seperti nggak pernah ada yang cukup baik di mata Mama. Titik terdiam sejenak, terlihat kaget dengan pernyataan itu. Namun, raut wajahnya kembali keras. Kamu itu anak baru di keluarga ini, Paula. Belum banyak tahu, tapi sudah banyak bicara. Saya ini orang tua, tahu mana yang baik buat kalian. Kalau saya komentar, itu karena saya peduli. Aku hanya bisa menatap Mama tanpa kata. Rasanya seluruh energiku terkuras. Sebenarnya, aku hanya berharap Mama bisa sedikit mengerti bahwa aku juga punya batas. Tapi percakapan ini justru membuatku semakin merasa jauh dari pengertian. Mama benar, saya memang baru di keluarga ini, ucapku akhirnya dengan suara yang hampir bergetar. Dan karena itulah saya datang ke sini berharap kita bisa saling mengerti. Tapi sepertinya, Mamak sudah memutuskan bahwa saya hanya menantu yang selalu salah. Aku berdiri perlahan, menahan air mata agar tidak mengalir di depan mertuaku. Maaf, Mak. Saya nggak bermaksud menyinggung. Saya cuma ingin didengar. Tanpa menunggu respons lebih lanjut, aku melangkah meninggalkan rumah itu. Air mataku tumpah begitu aku melangkah keluar pintu. Di dalam hati, aku merasakan luka yang semakin dalam, seolah-olah aku tak pernah cukup baik dalam keluarga ini. Sudah seminggu berlalu sejak pertemuan emosional dengan Mamak, tapi rasa sakit dari pembicaraan itu masih terpatri jelas di hatiku. Setiap kata-kata Mamak seolah terus bergema, membuatku merasa kecil dan tak dihargai. Aku selalu membayangkan bahwa keluargaku bisa menjadi tempat aku berlindung. Tetapi sekarang, rumah ini terasa dingin, tak lagi menjadi tempat yang nyaman. Akbar belum mengetahui detail perbincangan itu, dan entah bagaimana aku merasa perlu mengatakannya. Malam itu, setelah anak-anak tidur, aku menyiapkan 2 cangkir teh hangat dan membawanya ke ruang tamu, tempat Akbar sedang duduk sambil membaca berita di ponselnya. Bar, kita perlu bicara, ucapku pelan, berusaha mengendalikan nada suaraku agar tetap tenang. Akbar menoleh dan menatapku dengan sedikit bingung. Ada apa, Paula? Aku menarik napas panjang sebelum mulai berbicara. Aku kemarin bertemu Mamak. Aku ingin bicara dengannya soal cicilan Denny dan berharap ada sedikit pengertian. Mendengar itu, Akbar memasang wajah terkejut. Kamu ngomongin cicilan itu ke Mama? Iya, Bar. Aku hanya ingin Mama mengerti kalau kondisi kita memang nggak sebaik yang dia pikir. Aku merasa Mama selalu mengomentari cara kita hidup, seolah-olah aku nggak pernah melakukan yang terbaik buat keluarga kita. Akbar menatapku tajam. Matanya memancarkan kekesalan yang membuat hatiku semakin tertekan. Paula, Mama itu orang tua kita. Dia pasti nggak suka kalau kamu langsung bicara soal keuangan sama dia. Dia pasti tersinggung. Aku terdiam, tak percaya dengan reaksi Akbar. Jadi, menurut kamu aku yang salah? Bukan begitu. Tapi kamu bisa bayangkan bagaimana perasaan Mamak setelah kamu bilang kalau cicilan itu memberatkan kita, seolah-olah kita menyesal bantu Denny, katanya dengan suara yang lebih keras dari biasanya. Aku menghela napas panjang, mencoba menahan emosi. Bar, aku nggak menyesal bantu Denny.
Aku hanya ingin kita punya sedikit ruang untuk hidup dengan tenang tanpa harus ditekan dari berbagai sisi. Aku merasa Mama nggak pernah mencoba memahami posisi kita. Akbar mendesah keras, menaruh cangkirnya dengan kasar di atas meja. Kamu ini terlalu sensitif, Paula. Mama memang begitu orangnya. Nggak semua omongan dia harus kamu ambil hati. Kalau kamu terus berpikiran seperti ini, masalah sepele pun bisa jadi besar. Kata-kata Akbar terasa begitu menyakitkan, seolah-olah aku hanyalah istri yang tidak tahu diri dan suka mengeluh. Jadi kamu anggap aku lebay begitu? Akbar mengangkat bahu, tampak lelah dengan pembicaraan ini. Aku cuma mau kita hidup damai, Paula. Dan untuk itu kita harus kompromi, terutama sama keluarga sendiri. Mama itu orang tua kita. Kalau kamu terus-terusan begini, lama-lama aku jadi bingung harus berpihak ke siapa. Perasaan kecewa dan sakit hati menyelimuti diriku. Aku cuma ingin kamu mendukung aku, Bar. Aku ingin kamu mengerti betapa sulitnya berada di posisi ini saat semua yang kulakukan selalu dinilai salah di mata Mama. Akbar terdiam, wajahnya menegang. Kalau kamu merasa tertekan, coba pikirkan betapa tertekannya aku. Di satu sisi, aku harus jadi suami yang baik buat kamu, tapi di sisi lain, aku juga nggak bisa mengabaikan Mama begitu saja. Aku nggak pernah memintamu mengabaikan Mama, Bar. Aku hanya ingin kamu bisa lebih mengerti posisiku. Aku ini istrimu, dan aku rasa aku berhak untuk merasa nyaman di dalam keluarga ini. Suaraku bergetar, menahan tangis yang mulai menyeruak. Akbar tampak bingung dan sedikit kesal, seolah-olah ia merasa pembicaraan ini hanya memperkeruh keadaan. Paula, sudah cukup. Kalau kita terus bicara soal ini, masalahnya nggak akan selesai. Aku capek. Aku cuma ingin kita semua damai. Aku hanya bisa menatapnya dengan tatapan yang penuh kesedihan dan kekecewaan. Kalau menurutmu damai itu adalah aku diam dan terus menahan semuanya sendiri, maka aku nggak tahu apakah aku bisa bertahan, Bar. Akbar tak menjawab. Ia hanya menatapku dengan wajah dingin, seolah-olah aku ini masalah yang tak terpecahkan. Tanpa berkata apa-apa lagi, aku bangkit dan melangkah ke kamar, meninggalkan Akbar sendirian di ruang tamu. Di kamar, aku duduk di sisi tempat tidur, membiarkan air mata mengalir tanpa hambatan. Aku merasa begitu sendirian, terjebak dalam situasi yang sepertinya tak punya jalan keluar. Sakit hati, kecewa, dan lelah menyatu, membuatku merasa seperti seorang asing di rumah sendiri. Aku memandang cermin di depanku, melihat wajahku yang lelah dan mata yang sembab. Di sana, aku melihat seorang wanita yang kehilangan semangat, kehilangan harapan, dan tak tahu harus berbuat apa lagi untuk mendapatkan ketenangan dalam keluarganya sendiri. Di tengah keheningan malam itu, aku bertanya pada diriku sendiri, sampai kapan aku bisa bertahan dalam keadaan seperti ini? Mengurai kesepian. Pagi itu, aku duduk sendirian di kamar sambil memandangi langit-langit. Di luar, burung-burung berkicau. Sinar matahari menembus jendela dengan lembut, tapi semua itu tak mampu menghangatkan hatiku yang terasa dingin. Rasa sepi dan tekanan yang tak terungkap perlahan menggerogoti hatiku. Aku merasa seperti orang asing di rumah sendiri, semakin terasing dari suami, dan tak ada yang bisa kumintai dukungan. Di tengah kebingunganku, telepon di sampingku tiba-tiba berdering. Nama Nina muncul di layar. Nina adalah sahabat terbaikku sejak kuliah, seseorang yang selalu ada di setiap suka-dukaku. Mungkin ini saatnya aku bercerita pada seseorang. Aku menghela napas panjang sebelum mengangkat panggilan itu. Halo Nina. Paula, akhirnya kamu angkat juga. Kamu nggak apa-apa? Suara Nina terdengar hangat, penuh perhatian, dan entah bagaimana, hal itu langsung membuatku merasa sedikit lebih tenang. Aku mencoba tertawa, meski terdengar getir. Aku baik-baik saja. Cuma, akhir-akhir ini rasanya hidupku berat banget, nah. Kenapa, Pau? Kamu tahu, aku selalu ada buat kamu. Cerita dong, pinta Nina lembut. Aku terdiam sesaat, ragu apakah benar bercerita akan meringankan beban ini. Namun, perasaan kesepian yang menyiksa itu membuatku akhirnya mulai membuka diri. Aku merasa nggak dihargai di keluarga suamiku sendiri, nah. Kamu tahu kan, aku berusaha keras supaya bisa jadi istri dan ibu yang baik. Tapi di mata mertuaku, semua itu selalu salah. Ucapku tak mampu menahan emosi yang menumpuk. Apapun yang aku lakukan selalu dinilai berlebihan, dan setiap kali aku mengeluarkan sedikit uang untuk hal-hal sederhana seperti ajak anak-anak keluar,
Mamak selalu mengkritik, menyebutku boros atau nggak tahu diri. Nina terdiam, tampak mendengarkan dengan penuh perhatian. Setelah beberapa saat, ia akhirnya berbicara. Paula, kamu sudah bicara soal ini sama Akbar? Aku menghela napas. Rasa perih itu kembali muncul saat mengingat percakapan terakhir kami. Aku sudah coba bicara, Nak. Tapi dia selalu membela Mamak. Katanya aku yang terlalu sensitif, terlalu memikirkan hal-hal kecil. Aku merasa sendiri, seolah-olah nggak ada yang memahami posisiku. Nina terdengar menghela napas. Paula, aku bisa bayangkan betapa sulitnya situasi kamu. Kadang, pria seperti Akbar memang terjepit antara ibu dan istri. Tapi itu nggak berarti kamu harus terus merasa sendiri. Kalau situasinya seperti ini, kamu butuh tempat untuk melepas tekanan. Aku nggak tahu, Nak, jawabku lemah. Aku merasa seperti berada di jalan buntu. Nina terdiam, lalu perlahan berkata, Paula, mungkin kamu butuh istirahat. Cobalah ambil waktu buat dirimu sendiri. Mungkin nggak perlu jauh-jauh, tapi coba beri dirimu ruang. Kamu bisa pergi ke tempat yang kamu suka atau lakukan sesuatu yang bikin kamu tenang. Aku terdiam, mencoba mencerna kata-katanya. Mungkin Nina benar, aku sudah terlalu lama terjebak dalam siklus konflik ini, tanpa ada kesempatan untuk berpikir jernih atau bahkan untuk menenangkan diri. Mungkin yang aku butuhkan adalah ruang untuk bisa berpikir lebih baik dan kembali dengan hati yang lebih tenang. Terima kasih, Nak. Mungkin itu ide yang bagus. Aku mungkin memang butuh waktu untuk diriku sendiri, untuk kembali menemukan kekuatanku. Nina tertawa kecil. Itu baru Paula yang aku kenal. Kalau kamu butuh teman, aku siap menemani kapan saja. Kita bisa ngobrol, ngopi, atau apapun yang bisa bikin kamu merasa lebih baik. Obrolan dengan Nina itu benar-benar memberiku sedikit pencerahan. Mungkin sudah waktunya aku melangkah keluar sejenak dari semua tekanan ini. Aku membutuhkan jarak, baik dari konflik yang ada maupun dari rasa sakit yang menumpuk. Dengan begitu, aku bisa lebih kuat untuk menghadapi semuanya. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk mengunjungi taman yang tak jauh dari rumah kami, tempat aku dulu sering duduk sendiri sebelum menikah. Aku membawa buku catatan dan pena, berharap bisa menumpahkan segala perasaanku di sana. Saat aku duduk di bangku taman yang teduh, kutuliskan semua hal yang sudah kupendam. Rasa sakit, kecewa, hingga takutanku akan masa depan pernikahan ini. Semakin banyak kutulis, semakin ringan rasanya beban di dada. Apa aku salah? Tulisku dalam catatan itu. Apa aku terlalu menuntut pada Akbar? Apa aku ini istri yang egois? Menuliskan pertanyaan-pertanyaan ini membuatku melihat situasi dari sudut pandang yang lebih luas. Mungkin memang aku punya harapan yang terlalu besar pada Akbar, dan mungkin aku perlu lebih banyak bersabar. Tapi aku juga menyadari, sebagai manusia, aku butuh penghargaan, pemahaman, dan dukungan. Malam itu, sepulang dari taman, aku merasa lebih tenang. Setelah anak-anak tidur, aku duduk bersama Akbar yang sedang menonton TV. Kali ini, aku memutuskan untuk berbicara dengan hati yang lebih tenang. Bar, panggilku pelan. Akbar menoleh, tampak sedikit terkejut melihatku dengan senyum lembut. Iya, sayang. Aku mengambil napas dalam, mencoba mengumpulkan keberanian. Aku tahu, kamu pasti juga merasa tertekan dengan situasi kita. Aku nggak mau kita saling menyakiti lagi. Aku hanya ingin kita bisa saling mendukung, bukan saling menyalahkan. Akbar menatapku dengan wajah lembut, seolah-olah ia mendengar perkataan ini untuk pertama kalinya. Aku juga ingin begitu, Paula. Mungkin aku sering nggak sadar kalau kamu juga perlu didengar. Aku minta maaf. Kata-kata itu terdengar tulus, dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa didengar. Malam itu, kami berbicara dengan jujur, tanpa ada perasaan tersinggung atau tersudut. Rasanya seperti langkah kecil menuju kehangatan yang hilang dari hubungan kami. Beberapa hari setelah percakapan kami yang jujur, hubungan antara aku dan Akbar perlahan-lahan terasa lebih hangat. Meski belum sepenuhnya pulih, aku merasa ada ruang baru dalam komunikasi kami. Ruang di mana aku bisa mengungkapkan perasaanku tanpa takut dihakimi. Perubahan ini memang masih kecil, tapi cukup membuatku merasa sedikit lega. Pagi itu, aku sedang menyiapkan sarapan sambil tersenyum kecil, menikmati aroma kopi yang baru diseduh. Anak-anak sedang bermain di ruang tengah, sementara Akbar baru saja keluar dari kamar mandi dengan wajah segar.
Wah, pagi ini cerah ya, Ma, kata Akbar sambil tersenyum padaku. Ada kehangatan dalam senyumnya yang membuat hatiku tenang. Aku membalas senyumannya, merasa suasana pagi ini begitu damai. Iya, semoga suasana hati kita juga cerah terus ya, candaku ringan. Akbar tertawa kecil, lalu mendekat dan menggenggam tanganku. Aku tahu, kamu sudah berusaha keras untuk keluarga kita. Maaf kalau selama ini aku kurang peka. Hatiku terasa hangat mendengar pengakuannya. Aku juga minta maaf kalau kadang terlalu memikirkan hal-hal kecil yang membuat kita jadi sering berdebat. Aku cuma ingin kita bisa saling mendukung. Akbar mengangguk menatapku dengan penuh ketulusan. Kita pasti bisa melalui ini semua, Paula. Sekarang, mari kita coba jalani semuanya dengan lebih tenang. Yang penting, kita punya satu sama lain. Aku tersenyum dan dalam hati berharap agar kehangatan ini tetap bertahan di tengah segala tekanan yang kami alami. Hari Minggu bersama Mama. Meski ada perkembangan positif dalam hubungan kami, hubungan dengan Mama tetap menjadi tantangan. Minggu itu, Mama datang berkunjung. Akbar sedang bekerja di akhir pekan, sehingga aku harus menghabiskan waktu sendirian dengan Mama. Aku tahu bahwa kedatangannya bisa saja memicu ketegangan, tapi aku berusaha untuk tetap tenang. Mama langsung duduk di ruang tamu dengan tatapan serius, sementara aku menyiapkan teh dan camilan. Saat aku kembali dan duduk di depannya, Mama membuka percakapan dengan suara yang lebih tajam dari biasanya. Paula, kamu memang orangnya suka memboroskan uang ya? Tanyanya langsung tanpa basa-basi. Aku terkejut, tapi berusaha mengendalikan diri. Maksud Mama apa ya? Kami berusaha sebisa mungkin mengatur pengeluaran Mama. Mama mendengus kecil. Lalu kenapa harus jalan-jalan keluar terus? Buang-buang uang. Kalau kalian terus hidup seperti ini, bagaimana nasib keluarga ke depannya? Uang itu lebih baik untuk keperluan yang penting saja, bukan hal-hal yang kurang perlu. Aku menunduk, merasakan gelombang kecil kemarahan yang coba kutekan. Kami hanya sekali jalan-jalan, Mama. Anak-anak juga butuh suasana baru, dan kadang aku merasa butuh waktu sejenak untuk refreshing. Mama menggelengkan kepala dengan tatapan yang seolah-olah menghakimi. Refreshing? Kamu ini sudah jadi istri, Paula. Kamu harus mengerti mana yang prioritas dan mana yang tidak. Kehidupan itu tidak mudah, apalagi saat punya keluarga. Yang penting sekarang, kalian fokus pada cicilan deni dan kebutuhan pokok. Hanya itu. Mendengar itu, aku ingin sekali membela diri. Tapi aku menahan diri untuk tidak memperpanjang pertengkaran. Aku menatap Mama dengan tenang. Mencoba menjelaskan tanpa emosi. Aku mengerti, Mama. Kami akan berusaha lebih keras lagi untuk mengatur keuangan. Mama hanya mendengus kecil, tampak masih belum puas. Itu harus, Paula. Ingat, bukan kamu saja yang terlibat di sini. Keluarga besar juga punya pengaruh. Di dalam hati, aku merasa tertampar dengan kata-katanya. Sekeras apapun aku mencoba, tampaknya di mata Mama, aku tetap dianggap kurang bertanggung jawab. Meski begitu, aku tahu bahwa melawan atau membantah hanya akan memperburuk keadaan. Saat akhirnya Mama pamit pulang, aku menghela napas panjang. Hari ini terasa seperti latihan kesabaran yang luar biasa. Meski hatiku merasa sakit, aku tahu bahwa menjaga ketenangan lebih baik untuk kebaikan rumah tangga kami. Malam itu, saat Akbar pulang, aku sudah menyiapkan makan malam. Ketika kami duduk bersama di meja makan, aku memutuskan untuk berbagi cerita soal perbincanganku dengan Mamak. Bar, hari ini Mamak datang dan seperti biasa, beliau membicarakan soal pengeluaran kita, ujarku pelan, berharap bisa berbicara tanpa memancing reaksi keras dari Akbar. Akbar mendengarkanku dengan wajah serius. Apa yang Mama katakan? Dia merasa kita terlalu banyak menghabiskan uang untuk hal-hal yang menurutnya kurang penting, seperti jalan-jalan. Aku sudah coba jelaskan, tapi sepertinya dia masih kurang puas. Akbar mengangguk pelan, lalu meraih tanganku di atas meja. Aku tahu ini sulit untukmu, sayang. Mama memang orang yang keras, dan mungkin dia terlalu terbiasa hidup dengan prinsipnya sendiri. Tapi aku ingin kamu tahu, aku ada di sini untuk kamu. Kata-kata Akbar memberiku perasaan lega. Terima kasih, Bar. Aku hanya ingin merasa didukung olehmu, dan itu sudah cukup untukku. Aku ingin kita tetap bisa menikmati hidup ini bersama anak-anak, meski sederhana. Akbar tersenyum lembut.
matanya penuh pengertian. Aku mengerti, Paula. Kita akan tetap menjalani hidup sesuai kemampuan kita, tanpa harus membebani diri dengan ekspektasi dari orang lain. Ini keluarga kecil kita, dan aku akan selalu berdiri di sampingmu. Malam itu aku merasa seperti menemukan kekuatan baru. Hubungan kami yang sempat goyah mulai pulih, dan aku merasa dihargai sebagai istri dan ibu. Meski konflik dengan mama masih ada, setidaknya aku tahu bahwa aku tidak sendirian. Aku memiliki Akbar di sampingku, dan kami akan bersama-sama menghadapi setiap tantangan. Hari-hari berlalu, dan kehidupan kami tampak berjalan dengan lebih tenang, meski ketegangan dengan mama masih mengganggu. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi yang membuat segalanya berubah. Suatu sore, saat aku dan anak-anak sedang menyiapkan makan malam, telepon berdering. Akbar yang menerima telepon itu tiba-tiba tampak pucat. Aku merasakan firasat buruk saat melihat ekspresinya. "Bar, ada apa?" tanyaku cemas. Akbar menutup telepon, napasnya terengah-engah. "Itu, dari rumah sakit. Mama, kecelakaan." Hatiku berdegup kencang. "Kecelakaan? Apa dia baik-baik saja?" Akbar menggeleng, wajahnya berkerut dalam. Beliau sudah dibawa ke rumah sakit, tapi kondisi Mama sangat parah. Kita harus segera ke sana. Aku segera menyiapkan diri, sementara rasa khawatir menyelimuti hatiku. Dalam perjalanan menuju rumah sakit, suasana di dalam mobil terasa tegang dan hening. Kami berdua terbenam dalam pikiran masing-masing, tak tahu apa yang akan kami hadapi. Di rumah sakit? Setibanya di rumah sakit, suasana terlihat ramai. Kami segera mencari informasi di meja resepsionis, dan seorang perawat memberitahukan bahwa Mamak sudah berada di ruang perawatan intensif. Rasanya seolah waktu berhenti ketika kami melangkah ke ruang tersebut. Dalam hati, aku berdoa agar Mamak bisa selamat. Saat masuk, terlihat Mamak terbaring lemah di ranjang. Selang-selang terpasang di tubuhnya. Kulitnya terlihat pucat, dan napasnya terengah-engah. Melihatnya dalam keadaan seperti itu, air mata tak bisa kutahan. Akbar berdiri di sampingku, wajahnya tampak tegar, namun aku bisa merasakan beban berat di pundaknya. "Mama," panggil Akbar dengan suara bergetar, lalu menggenggam tangan Mama. "Kita di sini, Mama. Berjuanglah." Mama membuka matanya yang lemah, melihat kami satu persatu. Ada kerinduan dan penyesalan yang terpantul di tatapannya. "Anakku, maafkan Mama." Suara Mama nyaris tak terdengar. "Jangan bilang seperti itu, Mama. Kami di sini untukmu. Berjuanglah ya," kata Akbar, berusaha menahan air mata. Di dalam hatiku, aku merasa seolah ada palu yang menghantam. Perkataan Mama seolah menyentuh setiap rasa sakit yang pernah ada antara kami. Kini, di tengah keadaan kritisnya, semua masalah sepertinya menjadi tidak berarti. Malam yang panjang. Malam itu kami menunggu di luar ruang perawatan. Setiap detik terasa lambat dan ketegangan menyelimuti kami. Aku menggenggam tangan Akbar, mencoba memberikan kekuatan meski hatiku penuh kecemasan. "Paula," Akbar memecah keheningan. Aku menyesal kalau selama ini tidak mendengarkan Mama dengan baik. Aku seharusnya lebih peka." Aku menatapnya dengan penuh empati. "Aku pun merasa bersalah. Kita seharusnya bisa lebih baik dalam menghadapi konflik itu, Bard. Tapi, Mama juga pasti ingin kita saling mendukung." 1 jam berlalu, lalu dokter keluar dari ruang perawatan. Ekspresinya serius, dan aku merasa jantungku berhenti berdetak. "Saya minta maaf, kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi kondisi pasien sangat kritis. Kami sarankan untuk mempersiapkan diri." Akbar terdiam, sementara rasa sakit menyentuh hatiku. Aku bisa merasakan kepedihan yang mendalam di dalam diri kami berdua. Mama adalah bagian dari hidup kami, meski sering terjadi konflik. Tapi saat-saat seperti ini, semua itu seolah sirna. Kami kembali masuk ke ruang perawatan. Mama terbaring lemah, dan dalam kebisingan pikiran kami, Akbar menundukkan kepala, berdoa dengan lirih. "Maafkan kami, Mama. Kami tidak pernah ingin menyakiti hatimu." Mama membuka mata, menatap Akbar, dan kemudian mengarahkan pandangannya padaku. "Anakku, tolong jaga keluargamu. Jangan biarkan perbedaan memisahkan kalian. Keluarga adalah segalanya," katanya dengan suara yang semakin lemah. "Ya, Mama. Kami akan melakukannya. Kami berjanji," kataku, suara bergetar menahan air mata. Mama tersenyum lemah, seolah tahu bahwa kami akan berjuang. Dengan napas terakhirnya, dia menutup matanya.
Suasana di ruangan terasa sunyi, hanya suara detak jam yang mengisi kesunyian. Setelah kepergian Mama, suasana rumah kami terasa hampa. Walaupun banyak yang berduka, kami berusaha mengingat semua kenangan baik bersama Mama. Setiap kali melihat foto-foto lama, rasanya seperti melihat kembali momen-momen indah yang pernah ada. Aku dan Akbar semakin menyadari betapa berartinya setiap momen yang kami lewati bersama. Meskipun perbedaan kami seringkali menimbulkan konflik, kini kami bertekad untuk lebih menghargai satu sama lain. Pau, mari kita jalani hidup ini dengan lebih baik, kata Akbar menatapku penuh harapan. Mama pasti ingin kita bisa menjadi lebih baik untuk anak-anak. Aku mengangguk, berusaha menahan air mata. Aku berjanji, Bar. Kita akan menjaga keluarga ini dengan sebaik-baiknya, seperti yang Mama harapkan. Malam itu, saat kami duduk bersama anak-anak, aku menyadari betapa berharganya setiap detik yang kami miliki. Dalam kesedihan, kami menemukan kekuatan baru untuk menghadapi hari-hari ke depan. Dan meskipun kepergian Mama menyisakan luka, kami tahu bahwa cinta dan kebersamaanlah yang akan membuat kami terus melangkah. Terima kasih telah menyimak kisah-kisah penuh emosi di Cerita Bunda. Di setiap cerita, ada pelajaran berharga tentang cinta, pengorbanan, dan harapan yang tak kunjung padam. Jangan lewatkan kisah-kisah mengharukan berikutnya yang pasti akan menyentuh hati dan menggugah rasa penasaran Anda. Jika Anda ingin terus merasakan kehangatan, kesedihan, dan drama dalam setiap episode, jangan ragu untuk subscribe dan aktifkan notifikasi. Mari kita bersama-sama menjelajahi liku-liku kehidupan rumah tangga yang penuh makna. Sampai jumpa di cerita berikutnya.